Di Kabupaten Vanitas Island, itu ada sebuah kerajaan yang namanya itu Maharpura. Sebuah kerajaan yang kaya, megah, dan oligarki. Ya, sistem pemerintahan di sana itu dipegang sama pejabat-pejabat yang berkuasa di sana. Keluarganya ini hidup susah, pas-pasan. Kasihan, Tapi ya, mereka ini mau gimana lagi? Mereka ini nggak bisa ngelawan, soalnya ya mereka ini cuma rakyat biasa. Oh. Ya wis koyo. Sampai suatu ketika, lahirlah Minsitar. Ya, tongkrongan gue biasanya manggilnya itu Mantili. Nah, si Mantili ini tuh anak dari Raja Maharpura. Ya, gampangannya dia ini tuh pangeran lah di kerajaan itu. Putra mahkota. Anjay. Nah, berbeda sama pejabat tinggi lainnya, si Mantili ini tumbuh jadi sosok yang baik, bijak, rendah hati, pemberani, sigma, chat, dan tidak sombong. Anjay. Wes, dia ini ibarat berlian di tengah-tengah sekumpulan tai. Si Mantili ini selalu berlatih buat jadi lebih kuat. Pagi, siang, malam, senja. Dengan tekad biar dia ini bisa melindungi rakyatnya dari segala ancaman. Dan karena latihannya itu, pas si Mantili ini udah gede, dia ini diangkat jadi salah satu dari 4 jenderal terhebat di kerajaan Maharpura. Anjay. Top lokal nih bos, hingga dong, anjay. Ya, meski dengan pencapaiannya yang gede itu, si Mantili ini tetap jadi orang yang baik dan tidak sombong. Bahkan dia ini sering banget belusukan gitu ke pelosok dan ngasih bantuan ke warganya. Aku full shock. Apa itu, woi? Wah, itu Pangeran Mantili. Ini bapak-bapak ibu-ibu, saya ada bantuan sembako buat bapak ibu sekalian. Terus ini iPhone gratis buat adik. Gak perlu follow-follow dek. Wah, makasih Mas Mantili. Dan karena kebaikannya itu ngebikin si Mantili ini jadi disukai banget lah sama warganya ini. Hidup Mas Mantili. Wey. Wah, jarang-jarang banget kita punya calon pemimpin kayak gini. Biasanya ya kalau nggak AFK ya korup. Ya, warganya ini berharap kalau si Mantili ini bisa jadi penerus pemegang tahta kerajaan Maharpura dan ngebawa kerajaan Maharpura ke masa depan yang lebih cerah. Anjay. Sampai suatu ketika, pas si Mantili ini lagi belusukan kayak biasanya, dia ini ketemu sama seekor gadis desa yang... Terus si Mantili ini langsung kayak... Dan saat itu si Mantili ini ngejalin hubungan percintaan sama gadis desa itu. Nah, cuman ya nggak lama hubungannya dia ini diketahui sama bokapnya, sang Raja Maharpura. Dan dia ini langsung di roasting. Kamu kok suka sama cewek spek gituan? Kamu itu pangeran loh. Dia itu cuma rakyat jelata. Minimal kamu nyari di daerah Blok M kek. Dan karena hubungan gelapnya itu, akhirnya itu ngebikin si Mantili ini pun dihukum dengan diasingkan dari kerajaan. Nah, meski begitu, si Mantili ini nggak nyerah atau depresi gitu. Di masa pengasingannya, dia ini tetap berlatih buat jadi yang lebih baik. Sampai suatu ketika, di kerajaan Maharpura, tiba-tiba rajanya ini mokat. Ya, kayaknya kualat sih. Dan karena hal itu ngebikin kerajaan Maharpura ini jadi rawusuh. Banyak pejabat dan anggota kerajaan yang lain ini pada battle royal buat ngerebutin tahta kerajaan Maharpura. Nah, para pelayan yang ada di kerajaan ini langsung pada OTW ke tempat pengasingannya si Mantili buat ngasih info ke si Mantili ini. Dan pas mereka ini sampai, Bang Mantili, ku full shock. Ada apa gerangan? Tuan Mantili, gawat, Anda harus segera kembali ke istana, Tuan Mantili. Anda adalah satu-satunya harapan kami dan rakyat Maharpura. Ya, para pelayan itu memohon-mohon sambil ngasihin Holy Spear ke si Mantili ini, sebuah pusaka milik Raja Maharpura. Anjay. Ya, nggak tahu kok bisa dia sikat terus dibawa sampai ke sini. Ya, pokoknya ceritanya gitulah. Terus si Mantili ini pun ngomong, jika ini untuk rakyatku, aku akan terus maju. Dan si Mantili ini pun langsung angkat Holy Spear itu. Shinzo Sasageo. Terus dia ini pun langsung OTW balik ke istana Maharpura. Permisi, Kapten. Aku telah berlatih lama untuk hari di mana aku bisa menjadi pegawai Krusty. Rasakan ini, kekuatan ceramah. Dan berkat mode ceramahnya si Mantili ini, akhirnya dia ini pun berhasil buat ngeredain keributan yang ada di kerajaan. Anjay. Nah, sejak saat itu, tahta kerajaan Maharpura ini dipegang bareng-bareng sama keluarga kerajaannya si Mantili. Terutama yang megang itu si Mantili sama saudaranya. Ya, sebut aja saudaranya ini tuh si Jono Jagan. Dan ya, karena kerajaan ini dipegang sama 2 orang ya, jadinya itu ngebikin sering terjadinya perselisihan pendapat antara si Mantili sama si Jono Jagang ini. Bubur diaduk.
Bubur gak diaduk. Ya, meski si Jono Jagang ini orang yang keras kepala, bebal, epically mortal, tapi si Mantili ini tetap chill, sigma, dan gak kebawa emosi. Sampai suatu ketika tiba-tiba kerajaan Maharpura ini diserang sama kerajaan lain. Nah, di saat itu si Mantili sama si Jono Jagang ini ngedebatin strategi perang yang mau mereka pakai buat ngisi perlawanan. Kita ini harusnya pakai strategi gegenpressing, tol. Tidak, saudaraku. Seharusnya kita main tiki-taka saja. Alah, tahu apa sih kamu itu? Kau ini tahu diri lah. Kau itu udah pernah diasingin dari kerajaan. Astaga, kamu gak personal, saudara. Bodo amat lah. Serang gas! Ya, si Jono Jagang ini pun maksa buat pakai strategi barbarnya buat ngasih perlawanan. Dan ya, mereka ini ngalamin kekalahan gede. Dan si Jono Jagang ini mokat. Yeay. Nah, ngelihat kejadian itu ngebikin para prajurit yang lain ini jadi pada putus asa. Waduh, udah sini. Suren gak sih? Dalam suren. Ini siapa yang gak suren? Aku yang tidak suren. Dan muncullah. Tenang saudara-saudaraku. Aku akan memimpin kalian untuk menuju kemenangan. Anjay. Ya, ngelihat kemunculan sang MC ini, itu ngebikin para prajurit ini jadi pada semangat lagi. Lah anjir, mana bisa gitu cuk? Dan berkat strategi perang dan plot armor MC-nya si Mantili, akhirnya mereka ini pun menang. Victory! Tutor dek. Dan singkat cerita, si Mantili ini pun berhasil buat ngejaga kerajaan Maharpura dari kehancuran. Anjay. Nah, karena perjuangannya yang gede itu ngebikin si Mantili ini langsung dipromosiin buat jadi raja kerajaan Maharpura yang beneran. Skip. Ya, awalnya si Mantili ini nolak dan pengen mutusin buat hidup tenang bareng bininya jadi rakyat biasa aja. Sampai tiba-tiba dia ini ngedenger sorakan dari luar istana. Dan pas Denny keluar, "Woi, Raja Mantili, aku padamu. Gas Raja Mantili, bang kapan dipik di MPL bang?" Ya, si Mantili ini ngeliat rakyatnya ini pada seneng banget lah sama si Mantili ini. Dan ya, dia ini ya nggak bisa tutup mata kalau rakyatnya ini emang benar-benar ngebutuhin dia. Ya udah siwir. Dan sejak saat itu, si Mantili ini pun dikenal sebagai Raja Maharpura, seorang pemimpin yang membawa mentari cerah bagi rakyatnya. Anjay. BTW fun fact, si Mantili atau si Min Sitar ini terinspirasi dari tokoh dari Myanmar yang namanya itu Kian Sita. Tapi ini gue pakai cerita full versinya dari Mas Muntun. Jadi kalau misal ceritanya itu beda sama yang aslinya ya salin aja Mas Muntun. Tamat.